Pertama, di suasana yang masih akhir dari bulan Syawal ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah SWT menerima amal-amal kita selama bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah jumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan Allah SWT. Ini kok jadi halal bihalal ya? Jadi halal bihalal itu khasnya Indonesia. Di Saudi nggak ada. Jadi kalau kita cari bahasa Arabnya itu udah ada. Karena lahir pada tahun 1946. Kayak ngerti-ngerti aja. Lahir 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Nah ini mau ngapain ya ceritanya? Itu munculnya halal bihalal. Karena sekarang juga banyak yang mempersoalkan masalah halal bihalal itu. Memang Indonesia sekali. Yang kedua, sahabat sekalian, saya ingin memulai. Halo Bu. Halo. Saya ingin memulai hari ini dengan tagline yang ada di setiap kali ada agenda-agenda halal bihalal. Itu juga ketika yang disampaikan di ucapan-ucapan ketika umat Islam berada di bulan Syawal. Maka tidak lepas dan tidak kita temukan selain kata-kata minal aidin wal faizin. Meskipun dari tata bahasanya dibahas oleh banyak orang itu agak unik ya. Ini juga Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini juga Indonesia. Halo. Hai. Maka sebelum nanti saya sampaikan wal faizinnya ini minal aidin. Ini ada Pak Aidil di sini. Namanya Aidil. Ya, mungkin lahirnya juga waktu Syawal jangan-jangan. Aidil minal aidin. Halo Bu. Aid itu artinya adalah kembali. Aid itu artinya kembali. Kembali apa? Makanya ada kitab namanya Zadul Ma'ad, ya, jalan kembali. Namanya Aid itu artinya kembali. Aidul Fitri artinya adalah kembali bukan ke fitri. Tapi fitur itu artinya adalah sarapan pagi. Jadi biasanya kita itu hari-hari sarapan. Semenjak kita Ramadan maka al-imsyak menahan lapar dan haus dan syahwat sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Biasanya kita sarapan pagi biasanya. Nah saat 1 Ramadan itu kita tidak sarapan lagi, namanya siam. Setelah 1 Syawal itu kita kembali Idul Fitri, artinya adalah kembali sarapan pagi, Pak. Jadi Idul Fitri itu istimewanya apa? Sarapan pagi, Pak. Dan ibu-ibu nggak percaya. Kayaknya sesuatu yang aneh, padahal bener ini. Idul Fitri itu artinya kembali kita sarapan pagi. Makanya di sini saya sampaikan, begitu luar biasanya Islam itu, Bapak Ibu sekalian, peduli masalah apa? Kalau orang biasanya sarapan pagi, kemudian dia berpuasa, jangan sampai ada orang yang harusnya dia sarapan pagi, dia tidak sarapan pagi. Makanya zakat fitrah itu adalah zakat yang idealnya adalah sarapan makanan. Biar apa? Jangan lagi besok ada orang yang tidak bahagia, Pak. Yang lain masih bisa sarapan pagi, bisa makan, dia tidak bisa makan, tidak bisa sarapan pagi. Jadi Idul Fitri itu istimewanya sarapan pagi, Pak. Gitu ya. Saya nggak terlalu bahas tentang aidilnya,
karena ada di sini Pak Aidil. Maka saya tidak bahas lebih lanjut. Tapi saya akan membahas orang tadi judulnya itu brainstorm. Ya, brainstorming with Uzi. Tahu-tahu dirubah sama status saya halal bihalal, makanya saya jadi halal bihalal ini. Iya, tadi undangannya brainstorming kan? Iya. Makanya kenapa saya jadi halal bihalal ini, makanya langsung belok ini materinya halal bihalal. Menyesuaikan, harus bisa namanya agility. Yang kedua, minal aid, agar kita kembali aid. Ya, aid itu artinya kembali, fitur artinya sebetulnya kembali sarapan pagi atau sarapan. Yang tadinya puasa, nggak puasa. Ini sama dengan kalau kita lagi ihram. Ihram itu dari kata haramun, haram. Sesuatu yang tadinya itu halal, yang tadinya sunnah, yang tadinya wajib, itu jadi haram. Namanya ihram. Betul kan? Pakai wangi-wangian sunnah, ya. Terus sama istri wajib, tapi saat itu menjadi haram. Saat udah selesai namanya tahallul. Dari kata halalun, menghalalkan kembali yang tadinya itu dilarang jadi halal. Jadi puasa ini juga sama. Yang tadinya kita sarapan pagi, sejak 1 Ramadan kita tidak sarapan pagi. Namanya al-imsak atau asyam. Kemudian setelah tanggal 1 Syawal kita kembali apa? Sarapan, namanya apa? Idul Fitri. Makanya di mana-mana namanya iftar jama'i, kan keren. Apa iftar jama'i artinya apa? Buka bersama. Buka puasa bersama. Iftar itu sebetulnya yang asli bukan buka puasa, tapi sebetulnya sarapan pagi, sebetulnya lebih pas. Jadi iftar itu adalah kita buka puasa bersama. Jadi 1 Syawal kita buka. Oke, namanya juga jadi pengajian ini kita, gak apa-apa ya. Kita lanjutkan kalau kayak gitu. Berarti kita harus kembali apa? Kembali ke fitrahnya manusia. Bahwa Bapak Ibu sekalian, kita yuk kembali ke fitrah asal kita. Bahwa dulu ya, Pak Haji Asep, dulu Pak Ustadz Soni, dulu Pak Warsita, dulu Pak Aidil, dulu Pak Ustadz Musaddaq, sebelum lahir ke dunia itu semuanya itu semuanya dulu suruh bersumpah sama Allah, berjanji sama Allah. Kalau belum bersumpah, belum janji, belum dikeluarin sama Allah, entar dulu ini mau nyolong aja deh, kan gitu kan. Makanya ditanya sama Allah sebelum lahir ke dunia. Siapapun dia Bu, sekarang ini yang jadi Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya ditanya sama Allah, alastu birabbikum, apakah engkau tahu wahai Pak Soni bahwa aku ini adalah Rabbmu, penciptamu, pemberi rezekimu, pengatur hidupmu. Sampai Allah ingin semuanya kita mendengar qalu bala syahidna. Ya Allah, saya kalau syahid itu syahadah, itu artinya adalah al-iqrar. Oh, ntar gantian Bu. Al-iqrar, ikrar itu artinya apa? Bersaksi. Yang kedua, asyahadah itu artinya adalah al-qasam. Artinya adalah bersumpah. Jadi kalau bahasanya kita Indonesia kan, qalu bala syahidnya, ya Allah, aku bersumpah, aku deklarasikan ya Allah, bahwa aku ini adalah hambamu dan engkau adalah pencipta hidupku, engkau adalah pengatur hidupku, dan engkau pemberi rezekiku padaku. Halo? Kalau udah ngucapin itu halas, haladul, lanjut turun ke dunia. Halo? Jadi kita ini Syawal ini Pak pengennya diajak sama Allah kembali bagaimana sesuai dengan fitrah manusia itu, semuanya manusia itu dia kenal sama Tuhannya, dia beriman kepada Allah SWT. Halo? Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk Syawal ini kita makin dekat sama Allah. Syawal ini makin kita tingkatkan
kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Syawal ini makin kita tambah amal saleh kita. Syawal ini makin kita kencengin syiarnya. Siap? Siap. Oke, lanjut. Meskipun ini bahasanya banyak diprotes sama orang ya. Minal aidin wal faizin, tapi ini sudah mengindonesia. Justru setiap kali Syawal tertulis minal aidin wal faizin. Halo. Wal faizin. Ini yang kita mau bahas. Wal faizin itu artinya doanya agar kita itu kembali kepada fitrah manusia dan kita menjadi orang yang menang setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Jadi kebetulan nama saya itu kalau bahasa keren ya, bahasa Arab itu namanya Fauzi. Bahasa Jawanya namanya Bejo. Ya. Jadi kalau ada orang Jawa namanya Bejo, Slamet, Waloyo, Untung, itu bahasa Arabnya itu namanya Fauzi. Jelas ya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita itu didoain minal aidin wal faizin, itu artinya adalah selamat ya, waloyo ya, bejo sampean. Apalagi tadi? Untung. Jadi setelah bulan Syawal ini agar kita menjadi orang yang dikasih keselamatan sama Allah, orang yang dikasih keberuntungan sama Allah, orang yang diberi apa waloyo gitu, keberuntungan sama Allah. Makanya kata iklan orang pintar kalah sama orang bejo. Gitu Bapak Ibu sekalian. Yuk kita bahas. Jadi kemenangan itu Bapak Ibu sekalian, kemenangan itu ada indikasinya, ciri-ciri. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, dalam rangka Samira Travel, alhamdulillah bulan Ramadan dan bulan Syawal itu menjadi momentum kemenangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berikan anugerah yang terbaik. Di tahun 2022 ini Samira Travel alhamdulillah menjadi travel yang memberangkatkan jamaah paling banyak di dunia. Karena jamaah di dunia ini Pak, selama pandemi itu Indonesia. Jamaah yang paling banyak itu Indonesia. Biasanya siapa? Biasanya yang paling banyak itu Pakistan. Tapi qadar Allah, Pakistan ini kemarin agak direm sedikit sama Saudi, sehingga jumlah jamaahnya dibandingkan dengan Indonesia yang biasanya Pakistan itu jauh lebih besar dari Indonesia, meskipun penduduknya, umat Islamnya dibandingkan Indonesia itu masih sekuku hitamnya. Sekuku hitamnya sedikit Pak mereka itu. Tapi kalau bahasa Jawanya itu sedikit itu mentas. Hampir semua umat Islam di Pakistan itu mereka berangkat ke Baitullah. Yang jadi masalah hari ini adalah 250 juta penduduk Indonesia yang 88%-nya adalah Muslim, aliasnya adalah 200 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Itu tahun 2019 sebelum pandemi, jumlah orang yang berangkat ke Baitullah itu hanya 1,2 juta Bapak Ibu sekalian. Itu masih sedikit dari umat Islam Indonesia yang punya kesadaran ke Baitullah Bapak Ibu. Dan qadar Allah ketika Pakistan kemarin agak sedikit direm oleh kerajaan Saudi Arabia, Indonesia yang diberikan kesempatan sama kerajaan Saudi Arabia memberangkatkan jamaah terbanyaknya di dunia. Dan ketika kita hari ini tahu bahwa jamaah terbanyak waktu pandemi itu adalah Indonesia dan terbanyaknya adalah Samira Travel Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah pandemi ini jamaah kita adalah jamaah terbesar di dunia. Allah Akbar. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, sampai hari ini belum ada ujian, belum ada penilaian, ya. Yang paling bagus itu apanya? Apakah pesawatnya?
Apakah pelayanannya? Apakah hotelnya? Apakah bisnya? Apakah mutawifnya? Apakah handlingnya? Apakah administrasinya? Apakah orang keuangannya? Apakah insert name-nya? Apakah orang yang di bagian apa? Dokumen? Sampai sekarang belum ada penilai, kayak penilai sekolah itu yang bikin apa namanya, ini terbaik ya, kayak gitulah kira-kira. Siap guru. Ibarat kata Bapak Ibu sekalian, kita ini punya ide gagasan, idenya bagus, gagasannya bagus. Ide sama gagasan ini kalau disampaikan ke masyarakat diterima atau tidak, itu bahasanya kalau di politik. Siapa yang banyak memilih orang ini dengan ide dan gagasannya? Mau dia mengklaim dirinya menjadi partai yang paling bagus ide gagasannya, tapi ternyata orang yang vote itu sedikit, tetap aja orang bilang bahwa juaranya adalah yang terbanyak. Begitu juga ketika dulu Rasulullah SAW, ketika zaman dua kubu besar yang namanya Romawi dan Persia, orang bilang ini adalah sebuah peradaban besar. Itu kalau ada apa namanya, kekuatan. Salah satu kekuatannya waktu itu yang kita bisa bilang ini adalah kuat atau tidak, besar atau tidak, itu adalah kekuatan bertempurnya. Maka ketika bangsa Romawi dan bangsa Persia, dia diakui bangsa besar ketika dia menang perang. Dalam peperangan pasti terus menang. Maka dia diakui menjadi sebuah negara besar. Dan waktu itu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, negara Arab yang tadinya tidak dianggap sama peradaban besar dunia waktu itu, Romawi dan Persia, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru in kuntum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatafakumun nasa fa'awwakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kalian dulu, kata Allah, in kuntum qalilun, kecil, mustad'afuna fil ard, udah kecil, lemah lagi, gak punya mental pemenang, takhafun, kalian itu penakut, kemudian wa ayyadakum binasrihi, kemudian Allah kuatkan, kemudian Allah berikan kekuatan, wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun, maka engkau diberikan kemenangan dengan rezeki yang Allah berikan. Maka kalau zaman sekarang, ketika kita di travel ini, sementara belum ada judulnya apa-apa, ya udah kita bilang aja. Sekarang ini kalau orang bicara masalah kualitas pesawatnya terbaik, hotelnya terbaik, bisnya terbaik, apa namanya, handlingnya terbaik, mutawifnya terbaik, TL-nya terbaik, apa terbaik? Sekarang kita bilang aja, kalau misalkan produk kita dibeli sama banyak orang, berarti insya Allah itu terbaik. Sepakat? Sepakat? Setuju sepakat? Sepakat ya? Jadi kalau yang beli banyak sama kita, yang mereka beli berarti barang kita bagus. Betul apa betul banget? Betul apa betul banget? Bisa jadi yang jadi pilihannya langsung Madinah itu loh yang bikin saya senang. Tasnya 2 itu loh yang bikin saya senang. Jilbabnya itu loh enggak apa namanya, bergok banget. Jadi kalau ibu-ibu itu suruh pakai bergok itu pipinya jadi gendut bu. Enggak jadi umroh gara-gara begitu. Gara-gara orang jilbab saya itu antem Ustaz. Anti tembem. Udah dibikin kurus
Kalau pakai jilbab yang dipakai untuk mau sholat itu jadi gemuk, ibu-ibu udah jadi ikut travel. Betul apa betul banget? Jadi kalau siapa yang jadi TL, mau jadi TL angkat tangan. Ya kalau mau jadi TL, lihat ibu-ibu pada stres ya. Ajak selfie, nah selesai itu. Ya, apalagi pakai aplikasi yang bikin kurus. Setiap kali dipoto jebrek, langsung ini jerawatnya hilang, badannya kurus. Wah, ini TL-nya pinter banget. Mas Angga yang pinter-pinter apa namanya foto ya, kameranya aja 30 juta, hasilnya nggak kurus, tetap aja suruh ngulang. Ulang lagi Pak, ulang lagi Pak, sampai kurus pokoknya. Aduh ya Allah. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Kemenangan ini hada min fadli Rabbi. Kemenangan kita, kesuksesan kita ini adalah karunia dari Allah SWT. Ada sebab ilahiyah dan ada sebab basyariah. Ada sebab-sebab dari sisi kemanusiaan, kita kemudian menurut Allah SWT dipandang pantas untuk diberikan anugerah ini, Bapak Ibu sekalian. Dipandang pantas karena qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha yadikal khair innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenung sebentar, orang berangkat umroh itu nggak ujuk-ujuk langsung berangkat. Kita sering mengistilahkan namanya memantaskan diri untuk ke Baitullah, betul? Kalau kita memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kudrahnya. Maka Allah akan memantaskan orang ini berangkat ke Baitullah. Begitu juga dengan kesuksesan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak memantaskan diri menjadi pemenang, kalau kita tidak memantaskan diri menjadi pemimpin travel Indonesia, Bapak Ibu sekalian, maka tidak pernah Allah akan kasih kepada kita semuanya. Dan itu semuanya, Bapak Ibu sekalian, atas kerja keras bukan Fauzi, bukan Pak Sony, bukan Pak Musa, bukan Pak Warsita, dan bukan teman-teman di sini, tapi ini karena adalah perjuangan kerja keras kita bersama. Tepuk tangan buat kita semua. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesyukuran, maka kemenangan yang Allah kasih berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, kemudian juga di bulan Syawal ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan dulu tahun 2019 ketika mengajak Pak Musa, ketika mengajak Pak Sony, ketika mengajak Pak Musaddat, ketika ngajak Pak Jojo, bagaimana kita di bulan suci Ramadan sejak tahun 2019 pertama kali DGI Quran, bagaimana kita semuanya mengajak kepada mitra-mitra semuanya, ini memang aneh, biarin, kelihatannya aneh. Saya kemarin sampai didatengin sama peserta dari Jember, betul ya saya? Pak siapa namanya? Ustadz. Halo? Saya sampai hari ini masih bingung, Ustaz. Di acara DGI itu, kenapa bingungnya, Bu? Saya kesini, saya ini kan daftar jadi mitra, Pak Ustaz. Mitra, ini bisnis, Pak Ustaz. Ada bisnis. Kita ini kan cari jamaah, Pak Ustaz. Ya, saya bilang. Tapi setelah saya daftar jadi mitra, kenapa saya diajak ke sini? Yang saya pikirin pertama, saya berarti diajarin pakai papan tulis. Gimana cara jamaahnya banyak? Gimana caranya bisa dapat jamaah banyak?
Kita hitungin itu dolar. Ada bisnis Ustaz. Tapi saya kenapa hari ini? Saya juga bingung. Ini sama Ustaz tidur bareng, nggak pakai alas ngampar Pak. Bapak kemana? Malah saya kebagian di tempatnya klinik servis Pak. Saya udah mau ya Allah penuh semua ini. Allahu Akbar. Tempat saya main nyari Ustaz Usaid juga enak banget. Enak bener ini ditawakan aku. Akhirnya saya di sebelahnya Ustaz Usaid. Itu belum diplon lantainya. Saya terikut aja tidur di situ. Sebentar aja 2 jam. Ini kita lagi ngapain sih Ustaz ceritanya? Tolong sampaikan ke saya. Ini jelasnya mau ngapain ya? Kok sampean nggak kasih tahu sama saya gimana caranya untuk bisa satu bus, satu pesawat, malah saya kesini 5 hari suruh tidur pakai karpet. Halo Bu. 2019 saya ngajak Pak Musa. Ya Pak Musa ya. Itu malah lebih dahsyat lagi. Ngafal Qur'annya 30 hari. Allahu Akbar. 20 hari di Indonesia, 10 hari di Saudi Arabia, Masya Allah. Dan apa namanya? Selesainya di Masjidil Haram, Masya Allah. Selesainya Masjidil Haram, wisudanya di Masjidil Haram. Ada yang mau Pak tahun depan Pak? Iya, mau Pak. 30 hari Pak, siap Pak? Siap 30 hari? Coba yang angkat yang siap dulu Pak. Bapak-bapak berapa ini? Bapak lihat tetangganya. Pak Anwar Musaddaq dengan semangat membara datang dari Jakarta. Insya Allah hafal Quran Ustaz. Udah 2 hari saya tahu ini Ustaz kemana ini Ustaz Musaddaq? Ternyata muncul tanpa berita. Allah Akbar. Aduh, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, sejak tahun 2019 saya kemarin ketemu sama Ustadz Syihabuddin Al-Hafiz dari Karanganyar. Itu sekarang masyhur luar biasa. Beliau adalah penggiat Al-Quran. Ketika kemarin saya ketemu sama beliau, saya sampaikan menggabungkan apa namanya titel. Jadi kalau titelnya itu DRS, di rumah saja ya. Dapat hadiah sepeda SPD Malik ya MM tepuk tangan menjadi miliarder. Saya bingung sama Pak Sony, mereknya banyak kali ini. Ternyata Sony SE sang entrepreneur. MM apa? Menjadi miliarder. Dan S2-nya adalah MBS. Mulia, bahagia? Sudah dapat semuanya ini titelnya? Sudah? Sudah dapat ijazah? Ibu-ibu sudah? Itu titel yang paling keren. MBS. Ya. MBS, Mulia Bahagia Sejahtera. Tapi ternyata ini kan stand up comedy ya Pak ya, kenapa ya? Ternyata saya nggak tahu kalau ada jalan namanya MBZ, Malik bin Zaid. Dan di Saudi Arabia ternyata MBS itu terkenal sekali Pak. Malik bin Salman, betul. Makanya semua kenapa ya, tak kasih tahu ya Bu ya, kenapa poter-poter itu ngurmatin ya jamaah Samira. Tahu rahasianya? Kenapa kemarin itu saya ketemu sama kawan senior banget di dunia telepon di Solo, ketemu sengaja di Solo, bilang sama saya, bos kemarin kebagian apa bos? Maksudnya kebagian masalah apa? Karena hampir semuanya itu
umroh ini itu kayak COVID, Omikron. Jadi semuanya kebagian kemarin. Sampai ditanya, ada yang kebagian masalahnya di pesawat, ada yang masalahnya itu di hotel, ada masalahnya di visa, ada masalahnya di bus. Banyak pol, hampir semuanya dapat. Saya ditanya, bos kemarin kebagian apa bos? Alhamdulillah buat ente semuanya. Kita gak kebagian. Ternyata Pak Bu, gara-gara MBS, enggak bercanda. Jadi kenapa kita dihormati, nggak ada masalah. MBS tuh tulisnya MBS bajunya. Oh MBS ini, rencananya ini yang ngeri kali ini bos. Mulia bahagia sejahtera, dibilangnya ini adalah antek-anteknya Malik bin Salman. Jadi teman-teman sekalian, rekan Allah, pengen saya sampaikan, menggabungkan titel yang ada Allahnya di belakang, Duyufullah. Ini yang kasih garansi terlalu. Tak ingetin sekalian. Jadi kalau kita ini semuanya pernah punya testimoni bahwa ke Baitullah itu cuma modal kita itu niat yang kuat, tekad yang kuat. Kan banyak ketika kita siup, betul kan? Tadinya nggak punya duit, tahu-tahu Allah kasih rezeki. Betul apa betul banget? Yang udah berangkat, pengen berangkat ke Baitullah, punya duit, diputar duitnya, dibelokin ke bisnisnya, itu ternyata dia nggak sampai ke Baitullah. Betul apa betul banget? Maka urusan Baitullah ini Pak Bu, saya ingetin agar kita menjadi orang yang jujur. Kalau kita itu tukang gelarin karpet ke Baitullah Pak, insya Allah kita semuanya dimudahin sampai ke sana. Kalau kita menjadi orang yang wayasudduna an sabilillah, orang sudah mau ke Baitullah, halo, dibelokin sama siapa? Raja, sama negara, sama organisasi, sama syarikah perusahaan, sama Pak Ustadz, sama pribadi. Kalau ini dibelokin Pak, itu Allah sendiri yang akan urusan dengan orang ini. Hatta itu yang namanya Malik, Raja Abroha, yang kuat luar biasa, gantengnya luar biasa Raja Abroha itu semuanya dihancurin sama Allah. Halo? Ini pesan. Besok kalau jamaah bayar, jangan dipegang-pegang dulu. Ya. Jadi kalau jadi kalau ada yang manggil ibu ngasih duit, saya itu jangan GR dulu ya. Jangan-jangan saya itu Saiton. Astagfirullahaladzim. Jangan gitulah saya gitu, jangan GR dulu ya. Jangan-jangan saya itu Saiton. Ya Bu ya. Ya jangan semuanya dipanggil saya Bu ya. Bapak-bapak GR soalnya Bu. Padahal dipanggilnya saya itu mau. Ya balik. Jadi menggabungkan antara titel Allah itu luar biasa Pak. Duyufullah itu mulia luar biasa, Allah muliakan. Pelayan tamu Allah itu mulia luar biasa. Gelar karpet aja dimuliakan sama Allah. Kakeknya Rasulullah SAW namanya siapa? Abdul Muthalib. Itu adalah apa namanya? Pelayan tamu Allah. Pelayan tamu Allah. Itu dimuliakan Pak, meskipun dia masih musyrik. Dimuliakan. Tugasnya apa? Ngasih air minum Zam-Zam ke orang-orang yang tawaf di depan Ka'bah. Dan Sarifain ya, penjaga dua tanah suci, pelayan dua tanah suci, penjaga dua tanah suci. Syarifah itu artinya adalah orang yang cepat membalasnya. Makanya di Baitullah itu Pak,
kalau kita kasih kebaikan itu langsung cepat dibalas sama Allah. Namanya syarifah. Syarifah. Jadi kalau kita ke sana jangan pelit-pelit. Jangan egois. Jangan mikirin diri sendiri. Itu sunatullah, Pak. Kalau orang jauh-jauh ketakutan itu dipikirnya dewek kan baik, kata Bunda Yudi. Tapi ternyata, ya Bun, tapi ternyata sarifah itu artinya adalah Allah yang maha cepat membalas kebaikan. Nih catat nih. Jangan sebaliknya jamaah. Memble bawel baik. Udah dari Cirebonnya itu bawel baik. Bawel baik aja. Indramayu sampai sana kalau orang itu masalahnya itu begininya sudah dari kampung halamannya itu sampai pulang ada saja sarifah. Jadi kalau kebaikan itu dikasih sama Allah, dikasih balasannya itu cepatnya luar biasa. Begitu juga dengan kok ya lampunya yang mati, Pak, hotelnya lampunya mati Pak. Pas dilihat, lah udah yang tadi paling cerewet di bis mobil. Halo. Tak kasih tahu ya para mitra. Kalau punya jamaah yang spesial diberesin dulu dari kampung. Serius? Kalau dari kampungnya belum beres, sampai di Jakarta masih aja. Dan di sana sama Allah diuji aja orang ini, masya Allah. Loh, balik lagi, gabungin antara label Allah di belakangnya, syarifain, ya, kemudian khodimatul haramain, masya Allah. Yang kedua Pak, ahlullah fil ard, kerabatnya Allah di dunia. Wah ini Pak, kalau orang dikasih kerabat Allah di dunia, ini ojo bayan-bayan, jangan sembarangan. Siapa dia? Itu ahlullah wa khassatuh, ya. Ahlullah wa khassatuh. Dia adalah kerabatnya Allah di dunia. Siapa itu? Para penghafal Al-Quran. Makanya kemarin di GIU bagaimana kita semangat menghafal Al-Quran. Ustaz Musa ini angkatan pertama. Angkatan kedua Ustaz Musadat, meskipun 3 hari. Saya kan khurut kemarin Ustaz. 3 hari. Siapa lagi nih yang datang? Pak Sony, gelombang kedua. Ya, 2-3. Ini Pak Sony waktu kita ajak itu juga yakin nggak yakin. Ketawa dari mukanya. Kalau sekarang mukanya kempling, glowing, itu makin dompetnya makin tebel. Ya. Kalau dompetnya lagi sempit, itu mukanya pucat. Dan kelihatan dari wajahnya. Aku ingetin ibu-ibu loh ya. Kenapa Bu? Waktu itu saya ajarin Pak Sony, ajarin Ustaz Musa. Ustaz, Ramadan itu Rasulullah SAW. Itu bukan Rasulullah itu salah persepsi kita kalau Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu kaya. Kaya Rasulullah. Saking kayanya Ramadan itu gak kerja. Coba Bapak berani gak kerja Ramadan? Coba. Kita ini masih cinta sama dunia. Ramadan masih kita gentayangan kemana-mana. Pak Sony saya aja, Pak Sony, yuk kita matiin HP, hafal Quran 30 hari. Insya Allah nanti antum 1 pesawat. Yakin pas di sana mah yakin. Pas pulang ujiannya ada aja. Ya Allah, rezeki kenapa bukannya tambah banyak makin sempit. Istrinya ketawanya kenceng banget. Ternyata Pak, yang satu pesawat itu hampir semuanya alumni GGI-ku. Jadi gabungin duyufullah, khodimatul
Haramain, Syarifatul Haramain digabungin dengan Ahlullah wa Khasatuh. Ahlullah fil ard itu kalau digabungin jadi satu, pejuang Baitullah dan dia menghafal Al-Quran itu dahsyat luar biasa. Itulah yang kita alami sekarang. Setiap hari saya minta, tadi juga ya Ustaz ya, saya minta ke teman-teman karyawan di sini, Masya Allah Bu, jam 8 mereka datang ke sini tilawatul Quran. Tilawatul Quran sampai 2 jam setengah 9. Kalau ABRI pertama kali dia datang maka absen, guru juga begitu, ABRI juga absen, maka absennya di Samira itu adalah tilawatul Quran. Dan ketika tilawah Al-Quran kita kasih insentif. Asik kan Bu? Senang nggak? Baca Quran dikasih duit senang nggak Bu? Mitra-mitra juga mau? Ya, setiap hari. Setiap hari. Dan itu juga mulai saya coba mengubah arah hidup. Yang dulu anak-anak itu sekolah semuanya dipelajari, oke sekarang pelajarannya sedikit aja. Alhamdulillah anak saya mulai meneliti, alhamdulillah nih yang cowok, alhamdulillah sudah menyelesaikan juga hafalan 30 juz, alhamdulillah. Saya pengen mengumpulkan para penghafal Al-Quran. Dan setelah kemarin kita DG Ibu, insya Allah saya juga membuat pesantren Al-Quran di daerah kampung pedalaman. Pengennya mitra-mitra Samira, kemarin saya ngomong juga sama Ustaz Sihabuddin, mitra-mitra Samira kalau mau jamaahnya banyak, apalin 5 surat. Jadi kalau kemarin katanya kalau 5 surat Al-Fatihah nggak mempan, Anas nggak mempan, surat Tanah salah. Itu salah Bu. Itu pengerdilan sebetulnya, betul nggak? Selama kita masih punya Al-Waqiah, insya Allah kita yakin kita tidak akan pernah menjadi orang miskin. Kita yakin bahwa jamaah kita bukan 10 lagi, bukan 1 bis lagi, tapi 1 pesawat insya Allah. Yuk, mitra-mitra Samira semuanya ngafalin Quran. Surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Yasin. Siap? Siap? Siap Bu? Siap. Coba yang kemarin lulusan 5 hari kamu coba. Alhamdulillah banyak ya. Ternyata ngafal Quran gampang nggak? Gampang ya? Bisa ngafal Quran kan? Bisa. Bahkan kita akan bingung Pak Bu, kenapa saya begitu mudah menghafal Al-Quran? Masya Allah. Dan kemarin saya bilang kasih hadiah istri-istri ketika pulang, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. Istri langsung betulkah ini suami saya? Subhanallah. Halo. Bu, saya kasih tahu, kalau kita bersama dengan Al-Quran, Allah akan selalu bersama dengan kita. Allah akan selalu bersama dengan kita. Jadi pengajian ya. Gak apa-apa ya Bu ya, Pak ya. Yang kedua, halo. Yang kedua, kesuksesan kita itu harus kita tampakkan. Yang pertama itu dari apa namanya? Farah. Farah itu artinya adalah gembira. Farah artinya apa? Gembira. Jadi, halo Pak Bu, coba saya lihat dulu muka-mukanya. Alhamdulillah ini. Para gembira semuanya. Ibu-ibu, wah, tambah gembira. Jadi Ramadan kita itu sukses. Sukses Samira kita itu ketika raut muka kita itu bukan raut muka yang jidat apa namanya? Melihat gimana kusut dia ya.
Gimana Pak Haji? Mau dapat jamaah? Halo? Oh, muka kita aja kusut banget. Orang sama kita itu sampai gila. Wajahnya Ya Allah, mukanya jutek banget Bu. Ya, kayak busuk bangun gitulah kira-kira. Ya. Di sini juga ada mitra yang kayak busuk bangun gitu. Kayak kalau di bawahnya dikit itu yang Jogja itu siapa namanya? Butejo. Butejo, betul. Butejo. Ya Allah, ada generasinya Butejo. Bu, Pak, yuk kita mulai dari muka-muka bahagia. Kalau disawang sama jamaah, calon jamaah aja kelihatan farah, ya, gembira. Kita jadi orang yang gembira, bukan sedih, gundah gulana, manyun terus. Statusnya itu Pak, sampah semua Pak. Statusnya itu sampah. Jadi kalau kita bikin status itu negatif, itu otak kita itu isinya adalah sampah negatif. Betul apa betul banget? Sumpah serapah aja tiap hari. Jadi kalau orang Yahudi ya, meratap di tembok ratapan, namanya wall. Ya, wall apa? Wall Facebook. Ya. Hati-hati loh Bu, jangan kayak orang Yahudi meratap di tembok ratapannya itu di Facebook. Jangan salah, Facebook itu yang lihat itu orang sedunia. Ini hati-hati, kata Pak Jokowi, hati-hati, hati-hati. Oke, Bu, Pak, yuk kita mulai ya dari gembiranya muka-muka wajah kita. Gak bisa ditipu Bu. Kemarin lagi viral ya, ada bapak-bapak udah tua nikah sama anak yang masih muda banget. Iya semua, netizen semua ini ternyata nih. Waduh. Duitnya banyak. Bener ya? Yang perempuan mukanya gimana? Takut. Gue mau diapain? Bayar aja. Halo. Beda mukanya, yang bapak-bapaknya gimana mukanya? Senyum terus. Yang anak kecilnya mukanya malu aja. Halo Bu. Yuk. Saya nggak mau ada mitra-mitra Samira. Halo. Yang mukanya padahal udah dikasih koleksi skincare, glowing, good looking, tapi asal muasalnya orangnya jutek. Halo. Siap kita rubah mulai hari ini? Rubah dengan wajah gembira. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kesyukuran kesuksesan kita. Halo? Harus kelihatan dari kesyukuran kita. Kesyukuran kita. Jadi makin kita dikasih anugerah sama Allah, itu wajib hukumnya kita makin dekat sama Allah. Makin dikasih rezeki sama Allah, makin dekat sama Allah. Amal ibadahnya harus makin kenceng, intimah dengan Al-Qur'annya makin banyak, amal sedekahnya, solehnya makin banyak. Hadza min fadli Rabbi, itu adalah ungkapan seorang hamba tentang kesyukuran ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitra Samira, bersyukur terus pokoknya. Dan ini kalau dikasih panah ini atasnya itu adalah farah. Di bawahnya sini adalah asyukur. Hasil dari gembira ini maka dia akan memberikan namanya sa'adah. Nama Bu? Kebanyakan di Jawa saya. Apa Bu? Sa'adah. Apa sa'adah? Sa'adah itu adalah bahagia. Jadi indikasi kesuksesan kita di Samira ini harus nampak dari sa'adah, kebahagiaan kita. Kelihatan bahagia itu dari apa? Kegembiraan. Kebahagiaan ini makanya saya torehkan di situ namanya mulia bahagia sejahtera. Bahagia itu ternyata penting banget. Bu, Pak. Halo? Dan hasilnya dari syukur ini
Kalau kita tarik ke sini, itu namanya qanaah. Kita tarik apa? Qanaah. Saya tadi pagi ngajarin anak saya. Sedikit mau pergi, ternyata Islam itu ngajarin kalau anak mau pergi itu ternyata didengerin. Kalau kita kasih wasiat itu didengerin. Ternyata di tarbiyatul aulad itu ternyata salah satu momen yang spesial didengerin kalau kasih nasihat itu kalau anak mau pergi. Nah, hasil dari kesyukuran ini, Pak Bu, itu hasilnya adalah qanaah. Nah, doa yang luar biasa saat kita tawaf itu harus kita hafalin. Robbi ghani'ni bima razaqtani wa barik li bima a'taitani wahluf alayya ghaibatan li bi khairin. Yuk, tiap kali. Robbi ghani'ni bima razaqtani wa barik li bima a'taitani wahluf alayya ghaibatan li minka bi khairin. Allahumma barik li, berikanlah kebarokahan. Barik li fima razaqtani. Allahumma barik li fima razaqtani, terhadap rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma barik li fima tani. Kok jadi lupa saya tadi? Bentar, kita skip dulu. Robbi qani'ni bima razaqtani. Ya Allah, berikanlah jiwa qanaah terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Wa barik li, berikanlah kebarokahan bima a'taitani, apa-apa yang aku dapatkan ya Allah. Wahluf alayya, ya Allah, jika seandainya jamaah yang sudah saya tulis, jamaah yang saya prospek, halo, yang sudah saya prospek 6 kali, ternyata closing sama teman saya sendiri ya Allah. Ini masalahnya 5 Ustaz, gratis 1 kan Ustaz? Halo, kayak gini ya banyak? Ada. Halo. Nah ini, halo. Ini kalau di Sakira, kalau udah kayak begini, kayak kita gak yakin sama Allah saja. Wahluf alayya ghaibatan li minka bi khairin. Ya Allah, gantilah ya Allah. Betul? Siap? Ini kalau di Sakira semuanya kayak begini, Masya Allah, barokah Allah berikan pada kita semuanya. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah la tanzilu, tidak akan diturunkan fi qati'ur rahim. Gara-gara masalah prospek tadinya runtang sama runtung, kemana-mana bareng. Halo. Kayaknya ini pengalaman pribadi nih Pak. Halo. Kayak kita nggak yakin sama Allah ya. Ini doa yang paling Allahumma Rabbi ghani'ni. Masya Allah. Terus baca. Karena apa? Ustaz, apa nggak surat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Terusannya apa itu? Yang kemarin aku kira kalau itu tidak basah dari sama-sama biasa paling Dan sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepadamu itu ada di langit. Ya, di langit. Halo. Kalau kita yakin rezeki itu di langit, berarti yang kita pakai harus cara langitan. Betul Pak Bu? Betul nggak? Makanya pertanyaan orang Jember tadi, ini saya kenapa di sini malah suruh ngapal Quran? Kita lihat betul. Ayat 22. Ustaz, baca Ustaz. 22, 23 Ustaz. Dibaca Ustaz. Coba Ustaz. Sama terjemahannya Ustaz. Ini penting.
Kata Pak Sobi, ini penting, ini penting, ini penting. Ya Ustaz. Asy-Syu'ara ayat 22 23. Adariyat, sorry, Adariyat. Yuk, baca Ustaz. Ibu-ibu, wastami'u, Dengerin. wa ansitu. La'allakum turhamun. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Maksudnya apaan? Semuanya Ustaz? Bahasa saya. Artinya adalah dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi.